Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pangestiaji, guru TIK di SMA Negeri 1 Bengkayang, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta PPG 201503118416 dan NIM peserta PPG 21314056, Prodi Teknologi Komputer dan Informatika. Ini adalah kartu peserta uji kinerja saya. Insya Allah pada hari ini tanggal 6 Desember 2021 saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran sekaligus perekaman untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil kompetensi dasar 3.2 yaitu menerapkan perakitan komputer. Untuk selengkapnya berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Ada yang batuk, pilek, demam, tidak ada? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, Bapak ingatkan sebelum mulai pembelajaran sebaiknya cek dulu kebersihan. Sudah bersih semua ya bawahnya ya? Ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran Bapak minta satu orang untuk memimpin doa kepada Petrus Amri, silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Petrus Amri. Selanjutnya Bapak akan absen. Siapa yang nggak hadir hari ini ya? Hadir semua. Ya. Alhamdulillah, jadi tidak ada yang sakit ya. Baik, semua Asmira, hadir semua ya. Kita langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya mungkin sudah Bapak
terangkan mengenai materi tentang merakit komputer pada saat di kelas ya. Nah, ya, jadi saat ini kita akan melakukan praktikum ya. Praktikum bagaimana cara merakit komputer. Nah, di hadapan kalian semua, di hadapan anak-anakku sekalian, sudah Bapak siapkan hardware atau perangkat keras. Nah, di situ ada berbagai macam jenis perangkat keras. Nah, nanti silakan rakit ya sesuai dengan LKPD yang ada di ini ya yang akan Bapak bagikan. Ya, kita melihat lagi, mereview kembali materi sebelumnya yang sudah Bapak sampaikan di kelas. Kita buka dulu, mungkin sambil mereview lagi ya. Ya, jadi pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas mengenai merakit komputer ya, komputer dan jaringan dasar. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menerapkan perakitan komputer. Nah, kemudian praktikumnya KD 4.2 merakit komputer. Ya. Nah, tujuan pembelajaran secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar. Nanti diharapkan siswa dapat merinci bagian-bagian perangkat keras. Jadi kalian bisa tahu perangkat-perangkat keras itu yang ini apa namanya, yang itu apa namanya ya. Kemudian dengan mengerjakan soal terkait di LP3 minimal nilai sama dengan KKM ya. Kemudian secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa mampu menganalisis spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dengan mengerjakan soal terkait LP3 minimal nilai sama dengan KKM. Jadi kalau sudah merinci, kalian bisa menganalisis kebutuhan spesifikasi. Misalkan kalian mau merakit komputer. Nah, kalau mau merakit komputer itu misalkan speknya yang bagaimana? Lihat kebutuhannya, untuk merakit komputer untuk apa? Untuk desain grafis, untuk gaming, atau untuk perkantoran. Nah, itu speknya beda-beda. Ya. Kemudian siswa diharapkan dapat mengkorelasikan langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri dengan mengerjakan evaluasi yang terkait dengan LP3 minimal nilai sama dengan KKM. Jadi kalian bisa mengkorelasikan langkah-langkahnya. Jadi tahu apa dulu yang akan kalian lakukan dalam merakit komputer. Ya. Kemudian pengetahuan prosesnya, siswa diharapkan dapat mengkonstruksi langkah-langkah perakitan komputer sesuai dengan standar industri dengan mengerjakan evaluasi yang terkait dengan LP4 ya, nilai minimal sama dengan KKM. Jadi bisa mengkonstruksi. Nah, misalkan kalau sudah bisa mahir merakit, kalian bisa juga membangun, yang mengkonstruksi, membuat misalkan spek-speknya dilebihkan atau dibuat lebih dari standar. Nah, itu mengkonstruksi. Kemudian untuk keterampilannya, dengan menggunakan bahan praktek komputer yang sudah disediakan, siswa dapat melakukan perakitan komputer sesuai dengan tugas kinerja LP5 minimal nilai sama dengan KKM. Nah, ini untuk praktikumnya, kalian diminta untuk praktek merakit komputer ya, sesuai dengan bahan-bahan yang sudah disediakan. Nah, ini komponen-komponen utama komputer ya. Sambil mereview yang pertemuan kemarin, untuk komponen-komponennya masih ingat nama-namanya? Masih ya? Nah, kalau yang ini apa namanya? Prosesor. Kalau di depan kalian yang mana prosesor? Kecil. Nah, prosesor ya, jangan sampai lupa. Kalau yang ini RAM. Kemudian ini gambar apa? VGA card ya, VGA card. Ada enggak di situ VGA card? Tidak ada ya? Ada enggak? Ada? Tidak ada ya. VGA card ini
semacam hardware tambahan. Biasanya kalau kita yang sering atau hobi bermain game, jadi untuk menghasilkan grafis yang lebih bagus. Nah, atau misalkan kalian ada yang mungkin kawan atau saudara yang menambang Bitcoin atau apa, nah itu biasanya dibesarkan ke grafisnya, ke VGA-nya. Nah ini ya harus tinggi ya. Makanya spek untuk menambang, untuk grafis itu biasanya harganya komputernya jauh lebih mahal daripada komputer-komputer yang kita gunakan untuk komputer sehari-hari. Bisa 10 kali lipat dari kayaknya. Ya. Nah kemudian yang bawah ini apa? Kartu apa? NIC. Nah ini fungsinya untuk apa? Ya, kartu jaringan ya, bahasanya kartu jaringan kalau kita hanya nyebutnya ya. Network Interface Card. Nah itu untuk jaringan, menghubungkan misalkan kita biasanya kalau PC itu kan tidak ada wirelessnya ya. Nah ini kalau ada tambahan hardware ini, dia bisa terhubung untuk akses wireless. Nah ini sama ini ya di laptop ya. Kemudian ini apa nih? Floppy disk. Ada dari situ floppy disk? Nah, ada ya? Nah, floppy disk hampir sama seperti disk drive ya, dan beda ya disk drive dengan floppy disk. Kalau floppy disk ini biasanya dipakai pada zaman komputer-komputer masih Intel Pentium 2, Intel Pentium 3. Nah, itu masih pakai floppy disk. Fungsinya untuk apa? Untuk membaca ini ya, disket. Nah, pernah lihat disket? Pernah pegang? Pernah. Karena kalau melihat kan biasa di apa YouTube atau di media-media ya. Kalau pegang kan kadang ada yang belum pernah ya disket. Itu dipakai biasa pasti sekitar tahun 2003-2002 nah, itu masih sering kita jumpai. Cuma untuk terakhir ini udah susah ya nyari disket karena fungsinya sudah digantikan oleh flash disk. Kemudian apa lagi? Cloud data ya, yang penyimpanannya lebih mudah ya dan tidak hilang biasanya. Kalau kayak ini kan rentan. Kalau kita misalkan kegoyang sedikit atau apa di dalamnya piringannya itu biasanya cepat error, rusak, jadi tidak terbaca. Kemudian yang ini apa? Disk drive. Nah, kalau disk drive di situ ya ada ya semua ya disk drive. Nah ini disk drive ini hampir sama fungsinya, cuma kalau ini untuk membaca CD atau DVD ya. Nah, kalau yang ini tahu semua ya? Apa ini? Hadis ya, ada di situ. Nah ya, fungsinya untuk penyimpanan data ya. Kalau yang ini? Power supply yang mana? Ya, fungsinya untuk ya, untuk apa? Ya, untuk menyuplai arus ke seluruh komponen-komponen komputer ya. Jadi kalau kita analogikan pada tubuh kita, ya, power supply ini ibaratnya jantung, ya. Jantung. Jadi yang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah ini kalau di komputer itu power supply, ya, yang memompa arus ke seluruh komponen-komponen komputer. Baik, sebelum mulai praktikum, Bapak ingatkan sekali lagi untuk ingat tentang K3LH, ya. Ingat, tahu nggak K3LH itu apa? K. K3LH, K-nya 3 tambah LH. Kalau LH pasti lingkungan hidup ya. Nah, kalau K3-nya keselamatan, kebersihan.
keamanan, kebersihan, ketertiban. Udah siapa ya? Apa ayo? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja lingkungan hidup. Yes. Balik-balik ya, tapi maknanya sama. Jadi ketika kita masuk ke apa namanya ruang praktikum, kemudian ke misalkan perusahaan atau yang berbau-bau industri, nah itu biasanya akan selalu ada apa namanya peringatan-peringatan untuk selalu mematuhi K3LH, yaitu karena keselamatan yang paling utama ya kalau di dunia itu. Jadi kalau misalkan ke lab, nah kayak bawa minuman, namanya di lab kan banyak listrik, banyak ini ya. Nah, nanti tiba-tiba tertumpah, kesetrum, nah, keriting rambutnya langsung kan. Bapak ingatkan sekali lagi. Oke, jadi Bapak bagi dulu kelompoknya ya. Bapak bagi dulu kelompoknya. Ini kebetulan udah pas ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, jadi untuk praktikum nanti Bapak minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil rakitannya. Ya. Jadi untuk proyek kali ini ya, untuk proyek kerja kita kali ini, jadi masing-masing kelompok silakan untuk merakit komputer ya yang sudah Bapak sediakan, bahan-bahannya sudah Bapak sediakan. Nanti silakan kalian rakit ya. Setelah kalian rakit nanti silakan dipresentasikan masing-masing kelompok nanti ke depan. Ya. Oke, sebelum mulai praktek, Bapak akan putarkan video untuk kalian perhatikan dan kalian ikuti. Nah, ini untuk video merakit komputer ya. Ini Bapak sudah buat, cuma tidak ada speakernya, tidak apa-apa ya. Ya, ini video merakit komputer. Nah, ini saya tadi ini prosesornya ya. Di prosesornya nanti kalian masukkan ke dalam motherboard ya, dalam tempat prosesornya, slotnya. Jadi nanti ininya diangkat, nanti ya diperhatikan ya dulu. Perhatikan dulu. Ini ada pin-pinnya, jadi kalian harus pas pasangnya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik kaki-kakinya itu bisa patah. Ya, itu sangat sensitif. Kemudian ini apa namanya? Heatsink. Nah, heatsink itu fungsinya untuk mendinginkan apa? Prosesor yang di bawahnya nih ya. Ini yang di bawahnya prosesor. Nah, itu pakai heatsink. Ya. Nah, itu baru dicolokkan. Setelah terpasang ininya, apa prosesornya, kemudian ini apa namanya? RAM tadi ya, ada RAM nanti dipaskan di tempatnya. Ya, jangan sampai apa terbalik karena ini ada pinnya. Jangan sampai terbalik masangnya. Balik kamu tekan patah dia. Itu lumayan mahal ya. Lumayan mahal. Nah, kemudian setelah masang apa namanya memori, ini apa namanya? Casing ya. Nah, casingnya kita siapkan dulu. Nah, ada pin-pinnya itu sudah dipasang. Nah, kalau belum dipasang, dipasang dulu pinnya, baru kita angkat motherboardnya, masukkan ke dalamnya. Nah, saya masang. Sudah jadi deh sebuah CPU. Gampang kan? Sekarang kalian praktekkan ya. Sudah ada bahannya di depan. Silakan kerjasama praktekkan. Bagaimana cara praktiknya sama-sama ya biar tahu. Ingat ada pin-pinnya, jangan sampai terbalik, dipaskan dulu ya. Lihat dulu. Nah. Ya.
sekarang kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, kelompok 2 dulu, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi presentasi ini adalah merakit TV. Langkah-langkah yang pertama-tama yang kita lakukan adalah memasang prosesor. Yang kedua, setelah prosesor terpasang, kita lanjutkan dengan memasang heatsink. Tekan kuat penutup heatsink dengan tetap berhati-hati supaya tidak patah. Langkah yang ketiga adalah memasang kabel. Langkah yang keempat, pasang ram pada tempat yang sudah ditentukan pada casing. Jangan sampai terbalik agar pada saat ditekan ram tidak patah. Langkah yang kelima, setelah itu pasang motherboard pada casing dan pasanglah baut. Dan langkah yang keenam adalah pasang hard disk pada tempat yang sudah ditentukan pada casing. Kemudian pasang hard drive pada tempat yang sudah ditentukan pada casing. Kemudian pasang DVD pada tempat yang sudah ditentukan dan beri baut. Kemudian yang ke-9, pasang format panel front USB. Kemudian ke-10, pasang kabel SATA pada power supply. Yang ke-11, pasang kabel. Dan yang ke-13, pasang case pada casing. Yang terakhir, komputer siap digunakan. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang bertanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Ya, baik dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ya. Pertanyaannya kan, heatsink itu untuk mendingin prosesor kan. Jika heatsink tidak dipasang, apakah prosesor akan panas atau melainkan sistem akan error? Boleh dijelaskan? Heatsink itu kan untuk mendinginkan prosesor. Ya. Jika heatsink tidak dipasang, apakah prosesor akan panas atau melainkan sistem akan error? Oh, baik, saya akan menyanggah sendiri. Apa ya? Misalkan fungsi heatsink ini kan untuk mendinginkan prosesor. Otomatis jadi jika heatsink tidak dipasang, otomatis dia akan komputer yang kita gunakan akan sedikit berbeda dengan jika kita pasang dengan heatsinknya kita pasang. Jadi kemungkinan akan mengalami keeroran dan komputer akan mudah panas. ya. Ya. Lagi yang mau ditanyakan? Para wajib ditanya. Ya, mungkin Bapak tambahkan ya sedikit kenapa heatsink itu harus dipasang ya. Nah, mungkin pertanyaan dari Saigrin tadi, kenapa? Apa ulangi? Kenapa heatsink perlu dipasang di atas prosesor? Ya, karena heatsink itu kan sama ya, fungsinya untuk mendinginkan prosesor. Jadi ketika sebenarnya kalau walaupun tidak dipasang heatsink, ya, dia tetap ini ya, tetap hidup komputernya. Cuma lama kelamaan kalau tidak ada pendinginnya, itu kan panas ya, prosesor panas. Nah, ketika prosesor itu mengalami suhu yang di atas normal, maka kinerja prosesor itu secara perlahan akan menurun ya. Nah, itu yang biasanya terjadinya seperti tidak bergerak atau hang biasanya kan, nge-lag, hang, nah itu seperti itu karena over. Misalkan aja laptop kalian ya, laptop atau notebook, itu kan di bagian bawah itu ada kipas ya. Nah, yang hampir sama fungsinya seperti heatsink gitu kan. Nah, ketika lama tidak kalian bersihkan kipasnya, nah itu biasanya banyak kotoran-kotoran yang menempel kan di dalam kipas itu kan, di bawah. Namanya kita pakai laptop nih kadang di tempat yang kotor pun kita taruh, dimanapun kita taruh. Jadi kotoran segala rambut, segala apa biasanya kan masuk kipas. Nah, kadang menyebabkan kipas tidak memutar. Nah, itu biasanya yang menyebabkan laptop atau notebook itu biasanya cepat panas karena tidak ada heatsink atau kipas yang ada di laptop atau notebook itu tidak berputar dengan maksimal. Nah, misal baru pakai setengah jam misalkan sudah panas kan, biasanya kan ada kan yang laptop cepat panas. Nah, itu biasa seperti itu, pengaruh dari heatsink. Makanya
Untuk heatsink itu perlu diperhatikan betul-betul baik cara memasangnya maupun kebersihannya ya. Cek, makanya ada perawatan rutin. Nah, ada yang nanti misalkan untuk materi berikutnya ya untuk membersihkan perangkat komputer. Jadi setiap ada ininya ya, ada waktunya ya. Berapa bulan sekali harus dibongkar, dibersihkan pakai vacuum cleaner, pakai buas dan bersihkan biar kinerjanya dapat maksimal ya. Ada yang lain? Pertanyaan? Kelompok 1. Ya. Pertanyaan dari kami, dari semua proses tersebut, bagian proses manakah yang paling tersulit? Nah, pada saat kali kamu itu merakit itu proses apa yang paling sulit? Baik, bagian-bagian yang tersulit dari proses perakitan visi. Visi ini yang paling sulit yaitu memasukkan kabel-kabelnya, menentukan buang-buang kabelnya. Kenapa? Karena jika salah akan menjadi konslet. Oh benar. Jawaban yang tepat. Kami terima. Tepat sekali, kami terima. Ya, cukup ya. Kelompok 2 cukup ya? Cukup. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, ya. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Cukup ya? Sekarang mana yang lebih baik? Merakit atau membeli? Rakit. Nah, Merakit, coba Pak. si Beli paling simpel. Seril. Coba apa alasannya kok merakit? Soalnya kita bisa buat komputer praktisi kita sesuai sama keinginan kita, sesuai sama kebutuhan kita juga. Misal kalau kita beli nih, ada yang tidak sesuai, ujung-ujungnya juga pasti kita rakit. Jadi mending dari awal kita rakit sesuai sama keinginan kita, sesuai sama kebutuhan kita. Itu ya. Nah, mungkin ya ada yang lain. Jadi kalau untuk kalau merakit kita kan harus tahu. Oh, spek ini cocoknya dengan ini. Oh, prosesor ini slotnya dengan ini, ya. Motherboardnya dengan ini. Jadi kita tahu keuntungan tambahan plusnya daripada merakit dengan membeli ya. Salah satunya itu. Kalau merakit keuntungannya kita lebih tahu ya. Lebih tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kalau kita beli kan ketika kita rusak, ketika barang itu rusak kita dah ini ya, dan nggak tahu paling dibuang, misalkan rusak sedikit aja. Kalau kita rakit sendiri, Kita tahu mana mana barang yang rusak kita tahu, kita perbaiki. Nah itu plusnya. Nah itu poinnya ya sebenarnya, bukan sebenarnya sih betul juga ya, tergantung keinginan kita. Nah, kalau kita merakit, kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Misalkan saya hobi fotografer, jadi saya mau merakit dengan grafis yang tinggi, berarti saya beli VGA yang bagus, kemudian prosesornya yang memang untuk desain grafis ya. Baik, sudah semua ya anak-anakku? Sudah paham semua ya? Nah, baik. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini kira-kira apa yang kalian dapat dari pembelajaran? Salah satu coba, siapa? Tunjuk tangan. Kamila coba. Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Praktek Siswa pembelajaran. akhirnya dapat mengetahui fungsi-fungsi dari bagian-bagian hardware, dan siswa dapat merakit PC sendiri. Ya, jadi dengan kesimpulan pembelajaran pada kali ini, ya sudah semua paham ya apa yang didapat pada pertemuan kali ini, yaitu praktikum merakit komputer ya. Jadi kita bisa mengetahui perangkat-perangkat apa saja yang ada di dalam komputer, kemudian kita bisa merakit atau menentukan langkah-langkah bagaimana cara merakit komputer, kemudian perangkat-perangkat apa saja yang terpasang di dalam komputer itu sendiri ya. Kemudian untuk tugas kalian LKPD ya, Bapak sudah siapkan LKPD ya.
Bentar. Nah, ini nanti bisa kalian kerjakan di rumah secara online ya. Nanti tinggal langsung bisa diakses, alamat websitenya sudah Bapak share di grup kelas. Nanti tinggal kalian buka aja, kalian kerjakan ya. Nah, ini Bapak buat menggunakan aplikasi Blackboard ya. Ini tinggal bisa langsung diakses saja, diklik. Ya, apa ada? Nah. Oke, ini ada LK1. Nah, ini di sini LP3 produk ya. Nah, nanti kalian isi di sini mengkorelasikan langkah-langkah merakit perakitan spesifikasi komputer sesuai kebutuhan. Nah, ini nanti kalian kerjakan, kalian lihat dulu videonya, nanti dicek ya. Ini semacam LMS ya. Jadi nanti kalian cek dulu videonya, lihat langkah-langkahnya nih ya, langkah-langkahnya apa merakit PC. Nah, nanti kalian kerjakan di bawahnya ya, fungsi hardware di bawah ini. Nah, misalkan prosesor, fungsinya apa? Nah, caranya kalian baca dulu di bagian bawahnya ya. Cara mengerjakannya silakan kalian drag and drop ya. Jadi misalkan ini gambar prosesor. Gambar prosesor itu yang mana? Oh, ini misalkan. Nah, tinggal kalian tarik aja, drop ke sini. Nah, dari mana prosesor? Misalkan oh ini gambar prosesor, atau oh ini gambar motherboard, tinggal klik aja lepas di sini. Nah, kemudian prosesor, apa? Fungsi, apa spesifikasi prosesor, apa? Kira-kira yang mana spesifikasi prosesor? Nah, misalkan Intel atau misalkan LG, wah tinggal tarik aja ke sini. Nah, ya, misalkan ya, ikuti yang betul yang mana. Nah, itu tuh yang LP3 produk ya. Nah, nanti untuk yang LP3 produk satunya lagi yang mengidentifikasi spesifikasi komputer, nanti kalian mencocokkan ya. Nah, di sini perintahnya pilihlah dan urutkanlah perangkat keras berikut dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Misalkan RAM urutannya yang tertinggi mana? Nah, dari yang paling tinggi ke terendah mana? Nah, nanti tinggal kalian urutkan aja. Misalkan ini ya. Misalkan ini dulu, DDR4 dulu, kemudian DDR2 dulu, kemudian ini SDR2 dulu. Nah, itu tinggal kalian urutkan, bawah sama ya. Nah, baru kalian nanti finish. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Nah, ini untuk yang LKPD-nya ya. Kemudian ada pertanyaan untuk LKPD? Jelas ya? Jelas. Oke, jelas ya. Oke, mungkin hanya itu saja pertemuan pada sore kali ini ya. Untuk materi selanjutnya nanti tentang menerapkan perawatan pada perangkat keras komputer ya. Tadi untuk membersihkan komputer dan lain sebagainya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan sekali lagi untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa masker, cuci tangan, kemudian apa? Jaga jarak ya, 3M. Kemudian Bapak juga ingatkan untuk selalu rajin belajar ya. Nah, selalu rajin belajar karena dulu mungkin pahlawan kita merebut kemerdekaan itu dengan berperang ya, dengan tumpah darah. Nah, sekarang kita mengisi kemerdekaan kita dengan cara rajin belajar. Itu ya? Iya. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak minta untuk memimpin doa. Shirley coba, silakan dipimpin doa Bapak ulang, semoga kita semua selamat sampai rumah.
Baik teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Sherlyn. Oke. Berdiri. Ucapkan salam. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bapak ingatkan untuk perhatikan kembali tempatnya ya. Ya, Bapak. Komputernya simpan di tempat I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back